Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah saya baru bisa membuat video lagi. Ini akan coba saya paparkan seperti janji saya kemarin malam ya, sewaktu saya memaparkan tentang Sekolah Menengah Kejuruan Abad 21 dari saya Agus Sugiarto, Sarjana Pendidikan SMK PGRI 1 Surabaya, Jawa Timur. Ini adalah hasil pekerjaan pembuatan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran saya ke 1, atau nantinya di pembuatan rencana aksi 1, pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Kebetulan saya ada di LPTK Universitas Negeri Makassar UNM, disusun oleh Agus Sugiarto ya. Kemudian mata pelajaran PMSM Sekolah Asal SMK PGRI Surabaya Provinsi Jawa Timur, pendidikan profesi guru dalam jabatan program studi teknik otomotif Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Untuk format rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ini sudah mengacu ke format yang ada di LMS yang juga sudah di-share oleh LPTK UNM. Nah, jadi yang pertama RPP, di perangkat RPP muncul komponen-komponennya adalah identitas. Nah, yang pertama di sini ada sekolah. Sekolah saya adalah di SMK PGRI 1 Surabaya. Nantinya kalaupun Bapak Ibu ingin memberikan kop surat di atas rencana pelajaran juga boleh, ataupun nanti diberikan cover seperti yang saya buatkan juga boleh, karena nanti itu merupakan yang penting ada identitas Bapak Ibu, baik nanti memunculkan nomor pokok mahasiswa atau nomor UKG nya Bapak Ibu yang nanti akan menjadi penilaian dari Bapak Ibu dosen ya. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu bisa mengikuti sesuai yang sudah saya buat ini, karena itu sebagai penugasan. Dan nanti apabila ini sudah di ACC dan sudah betul, maka nanti ini Bapak bisa memberikan kop surat atau kop sekolah dari Bapak Ibu masing-masing, itu boleh, dan nantinya bisa diterapkan ke peserta didik panjenengan atau di sekolah panjenengan. Mungkin itu sedikit informasi dari saya. Nah, saya lanjut kembali. Kemudian kelas atau semester yang saya ambil adalah 11 TBSM 1, ada di semester 3 atau ganjil akhir Bapak Ibu, karena ini ada di dekati di Desember seperti Bapak Ibu rencana aksi kita. Dan sudah kami konfirmasikan juga ke Bapak Ibu dosen, yang penting untuk jenjang tingkatnya itu tidak berubah seperti itu. Dan mata pelajarannya adalah PMSM, pemeliharaan mesin sepeda motor. Kemudian materi pokoknya adalah konstruksi dasar sistem PJMFI. Submaterinya adalah sistem pengelolaan bahan bakar injeksi. Nah, ini adalah materi pokok dan submaterinya. Kemudian tahun pelajarannya tahun 2022-2023. Alokasi waktunya adalah 2 JP, jam pertemuan 2 dikali 45 menit. Kemudian yang berikutnya adalah ada kompetensi inti. Di sini ada KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial. Ini secara afektifnya Bapak Ibu, dan ini sudah ada di struktur kurikulum 2013 revisi tahun 2018 ya. Sehingga ini Bapak Ibu tinggal melakukan pengkopian saja, dimasukkan ke sini begitu. Sehingga kemudian kalau saya bedakan dengan perwarna, artinya untuk mempercantik dari RPP itu Bapak Ibu bisa menekankan dalam bentuk warna begini boleh, atau kemudian hanya dibuatkan per tabel putih pun juga boleh. Tapi kalau saya buat lebih menarik seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian ada KI 3 pengetahuan, ada KI 4-nya adalah keterampilan ya. Jadi tidak perlu saya bacakan karena di studi dulu sudah ada, tinggal kita kopikan saja di situ Bapak Ibu ya. Kemudian yang B adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu rapikan, tadi Bapak ini saya agak naik ya, jadi harusnya bisa agak diturunkan. Kemudian ada tabelnya di sini, ada dua kolom.
Yang pertama 3.6 menerapkan cara perawatan prinsip kerja sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian indikator ucapan kompetensinya IPK-nya adalah 3.6.1 menerangkan prinsip kerja sistem bahan bakar injeksi. Kemudian 3.62 menyusun dan menyajikan langkah perawatan sistem bahan bakar bensin injeksi sesuai SOP. Dan itu ada sudah saya tuliskan juga untuk KKO-nya Bapak Ibu yang sudah saya terangkan kemarin, hubungan dengan KD dan IPK ya. Maka untuk kata kerja operasionalnya di sini Bapak Ibu bisa ikutin di level kognitif di Taknosoni belum ya. Nanti Bapak Ibu bisa download itu di KKO kerja operasional di internet banyak Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa melihat di materi bahan ajar berbasis HOTS yang pertama kali Bapak Ibu download pada waktu di LMS ya, yang mau mengerjakan di LK 1.1 itu ada bahan pelajaran. Di situ juga sudah diterangkan ya, di bukunya itu Bapak itu ada Pak. Bapak Ibu bisa dibaca kembali sudah. Nah, contohnya kalau di menerapkan itu masuk ke C3 ya, kemudian menerangkan juga C3, dan menyusun dan menyajikan itu masuk ke C4 seperti itu. Kemudian berikutnya ini yang di level kognitif pengetahuan. Kemudian nanti yang di 4.6 ini masuk ke praktik atau psikomotorik keterampilan perawat secara berkala pada sistem bahan bakar bensin injeksi. Nah, ini masuk juga ke ranah atau domainnya adalah P3. Ini kalau di psikomotorik itu P3 kodenya Bapak Ibu, merawat. Kemudian membuat lapor analisis itu juga P3. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi tentang perawatan berkala sistem bahan bakar bensin injeksi serta solusi atas permasalahan pemeriksaan sistem injeksi itu juga ini masuk ke P3. Dan nanti ini Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa nanti di satu siklus itu yang perlu saya bilang itu ada 2 kali pertemuan. Kemudian di siklus kedua juga sama, dia ada 2 kali pertemuan. Sehingga nantinya karena di sini ada 2 indikator, Bapak cukup membuat RPP itu satu indikator saja Bapak Ibu ya, yang 3.61. Kemudian nanti pada waktu yang di langkah di pertemuan kedua di siklus 1 Bapak untuk yang 3.62-nya. Baru nanti yang di siklus kedua itu kita start dimulai tanggal 23 Desember sampai 7 Januari kita masuk ke praktek Pak. Jadi pas Pak. Jadi David nanti siklus 1 2 pertemuan atau 2 materi, nanti kemudian siklus 2 2 materi. Seperti itu Pak. Nanti dalam satu RPP itu bisa digabungkan, boleh ada ditulis di pertemuan pertama, pertemuan kedua, atau Bapak Ibu membuat lagi 2 gitu, boleh Pak. Monggo silakan begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran di sini yang saya terangkan kemarin, ini saya tuliskan ada menekankan proses dan hasil. Dan ini nanti juga harus berkonsep dengan A, B, C, D ya. Ya, A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu ada degree. Nah, di sini yang pertama melalui penugasan LKPD dan kajian pustaka, siswa dapat mengidentifikasi nama-nama komponen sistem bahan bakar injeksi beserta fungsinya dengan benar. Kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja dan nama komponen sistem bahan bakar injeksi beserta fungsinya melalui pembelajaran berbasis masalah. Karena saya ini menggunakan nanti modelnya adalah PBL, Problem Based Learning. Kemudian dengan tepat. Nah, jadi kalau siswa mampu itu adalah A, ya. Karena saya awal adalah konsisten menggunakan siswa, berarti siswa. Kalau Bapak Ibu menggunakan peserta didik, maka juga harus konsisten dari awal dalam menggunakan peserta didik. Ya, tapi kalau untuk SMK itu adalah siswa Bapak ya, kalau SD itu adalah murid, seperti itu. Jadi itu yang kemarin paparan dari Bapak Ibu dosen, seperti saya mengikuti, saya menggunakan siswa. Kemudian yang behavior ya, di sini adalah menjelaskan prinsip nama komponen bahan bakar injeksi itu termasuk behavior. Kemudian media pembelajaran berbasis masalah melalui, maka itu masuk condition. Dengan tepat itu hasil berarti adalah degree-nya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ketiga, siswa mampu menganalisis prinsip kerja dan nama komponen sistem bahan bakar injeksi melalui pembelajaran berbasis masalah dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa mampu menyajikan hasil analisis prinsip kerja. Kemudian yang kelima adalah siswa mampu menyajikan solusi atas permasalahan. Jadi ada poinnya Pak, sudah masuk ke langkahnya nih Pak, tujuannya nih Pak. Saya menjelaskan, menganalisis, menyajikan, kemudian menjadikan solusi
Nah, jadi artinya nanti siswa juga akan mendapatkan solusinya dan juga menyajikan hasil, berarti nanti memaparkan presentasi seperti Bapak Ibu ya. Kemudian materi pembelajaran di sini secara deskripsi sistem, konstruksi dasar sistem injeksi atau PCMFI. Nanti isinya di sini ada perkembangan sistem bahan bakar injeksi, pengertian EVI, perbedaan campuran, ya, injeksi dan karburator, keunggulan sistem EVI, kelemahan, prinsip dasar, konstruksi dasar sistem EVI. Kemudian kedua adalah sistem pengaliran bahan bakar injeksi. Di sini ada bagian-bagian sistemnya. Ada yang kedua sistem aliran bahan bakarnya. Kemudian ketiga ada komponen-komponen sistem injeksi bensin elektronis. Itu nanti meliputi ada tangki bensin, saringan bahan bakar, pompa bensin, pengaturan tekanan bahan bakar, saluran bahan bakar, nozzle, rumah katup gas. Kemudian berikutnya adalah memeriksa komponen sistem pengaliran bahan bakar. Ada memeriksa saluran bahan bakar, memeriksa tekanan, memeriksa aliran bahan bakar. Aliran ini sama dengan juga volume Bapak ya. Volume bahan bakar dan menyetel putaran stasioner, bebas handle, membersihkan saluran udara, memeriksa antara throttle body dengan rumah saringan, memeriksa volume CO gas atau gas buang. Nah, ini materi-materi regulernya Pak. Kemudian nanti akan Bapak tuangkan di dalam modul atau bahan ajar nanti Bapak, dan kalau bisa nanti dibuat secantik mungkin. Nanti yang Bapak berikan kepada siswa. Kemudian kedua, materi pengayaan di sini mengidentifikasi sistem kontrol elektronik atau kelistrikan, karena di sini untuk sistem kontrol elektroniknya itu belum kami paparkan, dan nanti ini akan masuk untuk perangkat RPP materi yang kedua nanti Bapak. Jadi nanti saya gunakan di materi pertemuan kedua. Jadi ini materi pertemuan pertama ini. Kemudian materi remedialnya sama tentang prinsip kerja, kelebihan kelemahan nama komponen sistem injeksi, dan fungsi sistem pemeriksaan komponen sistem pengaliran bahan bakar. Jadi nanti kalau ada siswa yang remedial itu akan kita berikan materi seperti ini Bapak. Oke. Kemudian yang E, ini ada pendekatan, model dan metode pembelajaran. Kita menggunakan pendekatan saintifik tadi yang 5M Bapak. Kemudian dan TPAK itu udah teknologikal, pedagogikal, konten dan knowledge ya. Kemudian model pembelajaran di sini adalah saya menggunakan Pro Based Learning PBL. Model pembelajarannya diskusi, kerjasama, tanya jawab, presentasi. Nah, kenapa saya tidak memunculkan di demonstrasi? Karena ini kita sifatnya masih teori Bapak. Jadi ini nanti kita paparkan kepada siswa menggunakan PowerPoint. Jadi nanti kita juga menyediakan PowerPoint, kemudian juga menggunakan bahan ajar yang nanti itu akan kita berikan kepada peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti pada waktu di langkah aksi seperti itu. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama, kegiatan 10 menit Bapak. Ini ada pertama, guru mengorientasi ya. Pertama, guru memberikan salam, menanyakan kabar siswa, mengajak berdoa terlebih dahulu, dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Ini pendidikan untuk di penguatan karakter Bapak ya. PPK itu ada religius, integritas, kemandirian, disiplin. Kemudian guru menyampaikan nasihat kepada siswa untuk rajin mencuci tangan dan mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran COVID-19 yang belum usai meskipun tingkat penyebarannya sudah landai dan bisa dikontrol. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa dan menanyakan adakah yang tidak masuk pada hari ini. Ini termasuk untuk menunjukkan sikap disiplin. Kemudian menyiapkan fisik dan psikis atau memperhatikan tempat duduk siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran, artinya melakukan pengelolaan kelas terlebih dahulu, memastikan siswa dalam kondisi yang memang bisa dikondisikan sehingga Bapak Ibu bisa mengajar dengan baik nantinya. Kemudian yang kemarin saya munculkan adalah apersepsi ya. Jadi kalau orientasi itu kan pendahuluan, kemudian apersepsi. Maka ini apersepsi adalah contohnya seperti ini Bapak Ibu. Guru mengkaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa dengan materi sebelumnya, yaitu materi konstruksi dasar sistem PCMFI. Artinya di sini siswa sudah merangkum materi konstruksi dasar sistem PCMFI sebelum pembelajaran dilaksanakan. Kemudian yang kedua, guru mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya, masih ingatkah kalian dengan prinsip kerja dan nama-nama komponen sistem injeksi? Nah, seperti Bapak Ibu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang ada berkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Tahukah kalian tentang troubleshooting atau permasalahan apa saja yang sering terjadi di motor injeksi? Bagaimana cara pemeriksaannya? Apakah kalian tahu kalau motor yang menggunakan teknologi sistem injeksi ini bisa bermanfaat untuk semua orang, terutama bagi penggunaan kendaraan bermotor? Nah, ini adalah nanti istilahnya pancingan kepada peserta didik untuk kita menyampaikan materi. Kemudian kedua ada motivasi, ini muncul Bapak ya. Ini dianggap pendahuluan yang sudah saya paparkan kemarin Bapak ya, di part keempat kalau nggak kelima Bapak. Nah, kemudian guru mengkaitkan materi dengan isu terkini mengenai permasalahan tentang masalah perubahan lingkungan yang semakin membahayakan. Artinya ada perbedaan dari karburator transisi ke injeksi, dan juga kenapa kita membutuhkan juga teknologi sistem injeksi atau PCMFI ya.
Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengaitkan isu-isu di situ. Nanti Bapak Ibu bisa browsing di internet. Nah, ini saya isunya yang saya kembangkan adalah nantinya ada gambar seperti itu Bapak Ibu. Jadi bumi itu sudah lapisan ozonnya kalau lama-lama nanti dengan emisi gas buangnya sangat tinggi, maka otomatis akan mempengaruhi ya di dunia. Kemudian pencemaran udara, kemudian juga yang ketiga di sini ada di banyak yang ngantri di pom bensin ya. Artinya ini nanti energi ini semakin habis seperti itu ya. Kemudian pemeriksaan di sistem bahan bakar ya, seperti itu. Nah, maka di sini ada kita keterangan, amati keempat gambar tersebut di atas. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika keempat Bapak Ibu ya, ini saya ketik, tersebut dikaitkan dengan teknologi sistem injeksi. Nah, itu nanti apa ya. Kemudian memberikan acuan. Acuan artinya di sini Bapak Ibu bisa memberitahukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu kepada siswa, kemudian memberitahukan tentang kompetensi dasar, indikatornya apa, kemudian standar keterampilan minimalnya berapa pada pertemuan yang berlangsung itu. Ya, sehingga anak-anak nanti bisa punya acuan, oh ya ternyata nanti nilai yang minimalnya sekian, saya harus bisa mendapatkan nilai segitu. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian langsung bisa diberikan pembagian kelompok belajar menjadi 3 kelompok belajar. Ini bisa di awal atau nanti pada waktu di langkah sintaks ya. Untuk pengorganisasian siswa itu nanti juga bisa dilakukan di situ, tapi saya melakukan di awal Bapak Ibu. Sudah saya bagi 3 kelompok di situ ya. Nah, menjelaskan mekanisme pelaksanaan belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Jadi sudah saya bagikan kelompok acuan di awal. Nah, kemudian ini langkah-langkah kegiatan inti 70 menit ya. Pertama di sini sintak modelnya. Jadi nanti kalau bisa Bapak Ibu bisa membuat 4 kolom seperti ini. Jadi akan memperjelas seperti yang saya bilang kemarin. Sintak modelnya orientasi siswa kepada masalah. Nah, kemudian aktivitas guru. Nah, saya sampaikan kemarin, ini ada namanya literasi ya. Jadi kalau di kegiatan inti itu ada literasi, ada nanti PPK, ada nanti juga 4C. Critical thinking, collaboration, communication, dan kreatif ya. Nah, ini pertama guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok dengan cara. Nah, pertama guru menayangkan video tentang global warming dan sumber energi yang semakin lama semakin habis, dan populasi kendaraan bermotor semakin meningkat, serta pemeriksaan sistem injeksi atau full pump. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat di sini dari YouTube ya, video dari YouTube, masalahan global warming, sumber energi habis, dan di sini ada pemeriksaan motor sistem injeksi. Nanti ini akan memberikan tayangan awal ya kepada siswa. Kemudian kegiatan siswa, aktivitas siswa secara berkelompok menyimak tayangan video berkaitan dengan masalah pada lingkungan dan jumlah populasi kendaraan, meningkatkan berkaitan dengan motor sistem injeksi, serta cara pemeriksaan pada sistem injeksi dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam saintifik mengamati Bapak ya. Yang kedua, siswa mengajukan pertanyaan terkait video yang ditayangkan oleh guru, sehingga dia juga masuk ke yang kedua, M kedua itu menanya. Nah, berikutnya dari pertanyaan siswa tersebut, guru mendorong siswa untuk merumuskan masalah. Nah, ini kan rumusan masalah yang diharapkan muncul permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut, langkah-langkah pemeriksaan sistem injeksi, full pump, kemudian serta solusi apa yang bisa diberikan dari permasalahan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini. Kemudian yang kedua, sintaknya mengorganisasikan siswa untuk belajar. Ini masuk ke dalam 4C-nya, collaboration dan literasi. Nah, pertama, cara guru memastikan setiap anggota sudah berkelompok dan memahami tugas masing-masing. Nah, tadi Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa seperti ini, atau Bapak Ibu langsung bisa membagikan kelompok di langkah ini juga boleh ya. Tapi saya lakukan di awal.